Salam, selamat pagi buat semua sahabat KBS TV dimanapun berada. Semoga damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita semua. Untuk mengantar kita merenungkan firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau membangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami boleh menikmati segarnya udara pagi. Ya Bapa yang baik, kami hendak melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, karena kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh adalah alat vital bagi semua kapal, berguna untuk menahan kapal agar tidak terseret oleh angin dan arus gelombang, sehingga kapal dapat berlabuh dengan aman. Dalam dunia kekristenan, sauh adalah lambang keteguhan dari pengharapan Kristen. Jika kehidupan kita diibaratkan laksana kapal yang sedang menghadapi kencangnya angin, kuatnya arus dan ombak, si iblis terus giat membangkitkan badai yang mengguncang kapal kita. Yang menjadi pertanyaan, dalam keadaan seperti ini, kemanakah Anda labuhkan sauh saudara? Maka kita akan terseret, kemudian tenggelam, jika tidak melabuhkan sauh ke dasar laut. Sebagai orang beriman yang berpengharapan akan melabuhkan sauh ke belakang tabir, Yesus berada di sana. Dialah batu karang yang teguh. Jika sauh telah dilabuhkan di tempat batu karang yang tak tergoyahkan, maka kasih Yesus akan menjamah kita, membuat jiwa kita aman, teduh, tentram, sekalipun masih harus bergumul dengan badai yang terus mengamuk. Jika tanpa sauh, kita tidak akan kuat menahan badai yang datang sewaktu-waktu. Akan menimbulkan kebimbangan, terombang-ambing tanpa arah, gampang kecewa dan menyerah, dapat membuat iman kita menjadi lamban, dan bahkan bisa menjadi kemunduran iman, seperti yang terjadi di jemaat penerima surat Ibrani ini. Sehingga kepada mereka dinasihatkan supaya sungguh-sungguh menjadikan pengharapan itu menjadi milik mereka yang pasti. Yesus adalah batu karang yang teguh. Pengharapan kita berawal dan berakhir padanya. Janjinya dan perkataannya, perbuatannya menjadi tambatan bagi pengharapan kita dan membuat jiwa kita aman, tentram, sekalipun badai kehidupan terus mengamuk. Pengharapan kita akan keselamatan yang sempurna bukan dalam arti mungkin atau mudah-mudahan atau kemungkinan besar, tetapi sesuatu yang pasti dan yang kita nantikan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13 berbunyi, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi jangan ada keraguan bagi kita, sebab jalan ke surga sudah terbuka. Kita mengikuti Kristus Yesus yang telah pergi dahulu masuk ke sana. Dia sebagai perintis. Firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kepastian keselamatan itu menjadi semakin terang, sebab yang menjamin
adalah Allah dan Ia sendiri sebagai jaminan. Lalu, tambatkanlah pengharapan Anda hingga ke ruang Maha Suci, di mana Yesus bertahta selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, penuh ucapan syukur atas firman-Mu yang menyalakan api pengharapan kami. Secara khusus, bagi saudara kami yang sedang mengalami badai kehidupan, nyalakanlah api pengharapan mereka, agar tidak padam oleh terpaan angin pergumulan hidup, sehingga mengalami ketentraman jiwa, sekalipun masih berbeban berat. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya